Fungsi tazkiyah apa dan bagaimana yang beliau wasiatkan kepada kita umatnya. Jangan kita hanya mengingat wasiat orang tua, jangan hanya kita mengingat wasiat guru, jangan hanya kita mengingat wasiat teman atau tetangga atau wasiat pemimpin bangsa. Ada wasiat yang jauh lebih tinggi dari itu semua, yaitu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jalankan, untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan dalam rangka menyucikan jiwa kita semua. Wasiat yang pertama dari Rasulullah SAW disampaikan langsung oleh seorang sahabat besar, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Amarani khalili bisab'in, kekasihku Rasulullah SAW. Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, memerintahkan saya untuk mengerjakan 7 perkara ini. Yang pertama, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau wasiatkan kepada Abu Dzar, dan tentu kita sebagai umatnya, wasiat Nabi kepada Abu Dzar ini agar kita amalkan. Yang pertama, amaroni bihubbil masakin wad dunuwi minhu. Nabi SAW mewasiatkan saya untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat, merendah di hadapan mereka. Merendah bukan menyombongkan, bukan membelakangi, bukan melototin, bukan ngata-ngatain, bukan menggusuri mereka, bukan mengusir mereka, tapi berdayakan mereka, kasih unjuk, kasih ajar bagaimana orang-orang miskin itu bisa mandiri dalam ekonomi. Cinta kepada orang-orang miskin. Yang kedua, an anzura ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fauqi. Nabi wasiatkan kepadaku yang kedua agar aku melihat, menengok kepada orang yang ada jauh kondisinya di bawah saya, jauh lebih miskin, jauh lebih susah, jauh lebih sulit, jauh lebih dalam hal keduniaan, melihat ke bawah. Wala anzur ila man huwa fauqi, dan tidak melihat orang yang status kedudukannya di atas saya. Ini dalam hal-hal keduniaan. Jangan urusan dunia kita mendongak saja, lihat ke atas. Oh hebat si fulan, oh enak ya, sudah punya ini itu dan sebagainya, pangkat jabatan, tapi dia tidak pernah melihat, tidak pernah mau tahu bagaimana perjuangan orang itu untuk bisa meraih itu semua dengan penuh perjuangan. Wasiat yang ketiga, an asilar rahima wa in adbart. Nabi perintahkan aku untuk menghubungkan tali silaturahim, menjalin silaturahim, walaupun engkau dimusuhi, walaupun engkau di belakang, dipunggungi oleh, tapi tetap kita menjalin silaturahim. Ini wasiatnya Rasulullah. Ini akan menyucikan jiwa kita, akan membersihkan jiwa kita dari hasud. Mari kita terapkan wasiat Nabi SAW ini yang disampaikan oleh beberapa orang sahabat seperti Ubadah bin Samit, Mu'ad bin Jabal, dan tadi Aus bin Aus, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah itu disampaikan kepada kita. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya adalah berlaku untuk kita semua, untuk dalam rangka menyucikan jiwa kita. Inilah pendidikan Rasulullah SAW, pendidikan untuk menyucikan jiwa kita semua. Karena kita semua ini, kalau dari segi aspek manusia, ada akal, ada tubuh, ada hati. Hati inilah yang paling tidak kita perhatikan. Hati ini di nomor sekiankan, tubuh kita di nomor satukan. Makannya, kulinernya, Masya Allah. Otaknya diisi dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam hiburan. Tubuhnya juga sama. Tapi giliran hati tidak pernah ada. Tidak pernah ada treatment, tidak ada suplemen, tidak ada makanan nutrisi untuk hati. Wasiat-wasiat Rasulullah SAW inilah yang akan mengisi nutrisi buat hati kita, menjadi suplemen untuk kehidupan kita, yang akan menjadi penguat untuk ruh kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua itu perlu penyucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wasyukru lillahi ala na'maihi haqqa syukrih,
والصلاة والسلام على من أرسله الله هداية للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kita dapat melaksanakan ibadah Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan kita beribadah, minimal dengan kita bersyukur, minimal kita dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah sedikit yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, terutama di hari Jumat yang berbahagia ini. Karena ada seorang sahabat Aus bin Aus meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Munthiri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sungguhnya di antara hari-hari yang mulia adalah hari Jumat ini. Fihi khuliqa Adam, atau dalam ayat lain fi khalaqallahu Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu. Sebab di hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat itu pula Allah wafatkan Adam. Di hari Jumat itu nanti juga terjadilah hari kiamat dengan tandanya tiupan sangkakala. Dan di hari Jumat itu semua akan terjadi huru-hara fitnah di yaumil qiyamah, as-saqah. Fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah bersalawat salam kepadaku di hari tersebut, di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian semuanya akan dilaporkan kepada aku, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus salawat di hari Jumat. Luar biasa. Maka tak henti-hentinya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, seraya mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah sekalian, mari kita senantiasa bertakwa, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar selamat hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kering, tidak akan selesai tinta, tidak akan selesai mulut ini untuk berbicara tentang
sosok kepribadian agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita semuanya. Rasulullah ada suri tauladan kita semuanya. Dan Rasulullah SAW sejak sebelum dilahirkan, sejak sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau telah ditetapkan fungsinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Baqarah 129. Allah jawab doa Nabi Ibrahim itu dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran 164, dan Al-Jumu'ah ayat 2, yang intinya menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dan menjalankan fungsi yang pertama adalah tilawatul ayat, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Yang kedua, menyucikan jiwa-jiwa mereka, wa yuzakkihim. Dan yang keempat, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. 3 tugas ini dijalankan dengan sempurna dan paripurna oleh Rasulullah hingga beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, fungsi tazkiyah apa dan bagaimana yang beliau wasiatkan kepada kita umatnya. Jangan kita hanya mengingat wasiat orang tua, jangan hanya kita mengingat wasiat guru, jangan hanya kita mengingat wasiat teman atau tetangga, atau wasiat pemimpin bangsa. Ada wasiat yang jauh lebih tinggi dari itu semua, yaitu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jalankan, untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan dalam rangka menyucikan jiwa kita semua ini. Wasiat yang pertama dari Rasulullah SAW disampaikan langsung oleh seorang sahabat besar, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Amarani khalili bisab'in. Kekasihku Rasulullah SAW, khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, memerintahkan saya untuk mengerjakan 7 perkara ini. Yang pertama, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau wasiatkan kepada Abu Dzar, dan tentu kita sebagai umatnya. Kalau hanya untuk Abu Dzar saja, tidak mungkin Abu Dzar riwayatkan ini sampai kepada kita. Karena wasiat Nabi kepada seorang sahabat tidak hanya khusus berlaku untuk beliau, tapi juga berlaku untuk kita semua, umatnya hingga akhir zaman. Perhatikan 7 wasiat Nabi kepada Abu Dzar ini agar kita amalkan. Yang pertama, amaroni bihubbil masakin wadunuwi minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan saya untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat, merendah di hadapan mereka. Merendah bukan menyombongkan, bukan membelakangi, bukan melototin, bukan ngata-ngatain, bukan menggusuri mereka, bukan mengusir mereka, tapi berdayakan mereka. Kasih unjuk, kasih ajar bagaimana orang-orang miskin itu bisa mandiri dalam ekonominya. Cinta kepada orang-orang miskin.
Yang kedua, an anzura ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fauqi. Nabi wasiatkan kepadaku yang kedua agar aku melihat, menengok kepada orang yang ada jauh kondisinya di bawah saya, jauh lebih miskin, jauh lebih susah, jauh lebih sulit, jauh lebih dalam hal keduniaan, melihat ke bawah. Wala anzur ila man huwa fauqi, dan tidak melihat orang yang status kedudukannya di atas saya. Ini dalam hal-hal keduniaan. Jangan urusan dunia kita mendongak saja, lihat ke atas. Oh hebat si fulan, oh enak ya, sudah punya ini itu dan sebagainya, pangkat jabatan tinggi, tapi dia tidak pernah melihat, tidak pernah mau tahu bagaimana perjuangan orang itu untuk bisa meraih itu semua dengan penuh perjuangan. Wasiat yang ketiga, an asilar rahima wa in adbart. Nabi perintahkan aku untuk menghubungkan tali silaturahim, menjalin silaturahim, walaupun engkau dimusuhi, walaupun engkau dibelakangi, dipunggungi oleh orang, tapi tetap kita menjalin silaturahim. Ini wasiatnya Rasulullah SAW. Ini akan menyucikan jiwa kita, akan membersihkan jiwa kita dari hasud. Yang keempat, Allah as'ala ahadan syai'a. Hai Abu Dzar, jangan kau minta-minta sesuatu kepada seorang pun. Jangan pernah minta-minta sesuatu kepada orang lain. Berusahalah, berikhtiarlah dengan baik, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau pernah minta-minta sesedikit pun kepada orang lain. Yang kelima, an aqula bil haqqi wa in kana murran. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah perintahkan kepada saya, untuk apa? Untuk aku mengatakan yang benar itu benar walaupun pahit. Jangan dipelintir. Yang benar saya katakan salah, yang salah lalu saya katakan benar, hanya untuk menjilat, hanya untuk mendapatkan pujian orang, hanya untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dari fulan, dari illan, atau dari lembaga, atau dari negara bahkan sekalipun. Yang hak harus kau nyatakan hak, yang batil kau harus bilang itu batil, walaupun itu pahit. Maka ada seorang ulama di Mesir dulu, Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang dai terkemuka, menulis kitab judulnya Al-Haqqul Mur, kebenaran yang pahit. Memang menyampaikan kebenaran itu tidak mudah, perlu nyali yang besar, perlu keberanian yang tinggi, perlu ilmu juga yang mendalam, perlu hikmah yang luhur agar bisa tersampaikan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, amarani an la akhafa fillahi laumata laim. Masih sejurus dengan yang tadi, menyatakan kebenaran walaupun itu pahit. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar yang keenam adalah, tidak boleh saya takut, tidak boleh Anda takut, tidak boleh kita takut fillahi, selama kita menegakkan aturan-aturan Allah, selama kita berada di atas jalan Allah, tidak boleh kita takut laumata laim, celaan orang-orang yang mencela, gonggongan para buzzer, tidak boleh kita takut. Selama kita berada di jalan Allah, kebenaran harus kita sampaikan,
Yang hak harus kita sampaikan, yang batil harus kita katakan batil dan harus kita cegah. Maka kita pun tidak akan takut kepada apapun selain takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Yang ketujuh ini menarik, memperbanyak kita zikir la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan apapun di atas muka bumi ini kecuali itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 wasiat yang akan menguatkan kita, menyucikan jiwa kita dalam kehidupan kita, dalam bersosial, dalam bermuamalat, dalam menyampaikan kebenaran, dalam bersilaturahim. Dalam urusan-urusan keduniaan kita harus senantiasa menengok ke bawah. Jangan kita melihat ke atas terus, iri, dengki, hasud. Sampai dalam bab urusan amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi SAW wasiatkan itu untuk kita semuanya menjadi pedoman bagi kita. Ada hal menarik yang juga disampaikan wasiat Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ausani Rabbi bisab'in usikum biha." Allah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku wasiatkan ini kepada kalian. Ya. Jadi ini syaratnya jelas dari Allah yang wasiatkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW wasiatkan kepada kita semua umatnya. Yang pertama, Ausani bil ikhlasi fi sirri wal alaniyah. Allah wasiatkan aku untuk ikhlas dalam amal-amal kita yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Amal kita yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain, kita harus berikhlas, ikhlas kepada Allah. Tidak boleh amal kita niatkan untuk mendapatkan pujian orang lain, untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Apalagi amal yang dilakukan secara terang-terangan, ini penyakitnya besar. Maka kita harus jaga niat kita, jaga hati kita agar senantiasa terhubung ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas artinya adalah memurnikan niat, memurnikan tujuan hanya untuk Allah dan bukan untuk selainnya. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi SAW, al-adlu fir ridha wal ghadab, berbuat adil baik dalam keadaan kita suka maupun ketika kita marah. Dalam keadaan senang maupun marah kita harus berbuat adil kepada orang. Adil kepada orang lain sebagaimana adil kepada diri sendiri itu berat. Apalagi hakim, apalagi jaksa, apalagi pengacara, bagaimana dia harus berbuat adil sesuai dengan takaran hukum Allah dan hukum agama serta hukum negara yang dia tahu. Jangan sampai dia memutuskan perkara tidak dengan dasar keadilan. Karena inilah adil diwasiatkan oleh Allah langsung, sebagaimana kepada Nabi SAW juga di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang ketiga, al-qasd fil ghina wal faqr. Allah wasiatkan kepadaku untuk sederhana, baik ketika kaya, ketika cukup maupun ketika fakir. Ya. Orang kadang-kadang kalau dalam kondisi kaya, dalam kondisi berkelimpahan, kadang-kadang tidak bisa menahan syahwatnya. Dia berpenampilan mewah, foya-foya, dia menghambur-hamburkan hartanya, sehingga membuat cemburu, membuat dengki orang-orang miskin, fakir miskin yang ada di sekitarnya. Ini tidak boleh.
Al-qasdu inilah prinsip dalam berekonomi. Al-qasdu, pengeluaran kita harus seimbang, harus hemat. Bukan berarti pelit. Hemat, bukan pelit. Dalam baik keadaan kita kaya maupun ketika kita fakir. Inilah Rasulullah SAW yang ajarkan kepada kita, al-qasdu fil ghina wal faqr. Bersikap tengah-tengahan, moderat, sederhana, baik ketika kaya apalagi ketika kita sedang fakir. Ketika kaya kita tidak boleh menampilkan kemewahan, ketika fakir kita juga tidak boleh menampilkan kefakiran kita kepada orang lain. Ya. Orang Islam harus punya muruah. Orang Islam harus punya harga diri. Kalau kaya saja dia menampilkan kehebatannya, tapi kalau miskin, ya, kemudian dia juga selalu dia akan tampilkan kemiskinannya. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa'utiya man haramani. Kata Nabi SAW, Allah wasiatkan kepadaku untuk memberikan orang yang tidak mau memberi kepada saya. Orang tidak mau memberi kepada saya, gak masalah. Yang penting saya mau memberikan kepada orang itu. Orang yang pelit kepada saya, tidak masalah, kita bagi apa yang nikmat Allah berikan itu kepada mereka. Mudah-mudahan itu menjadi apa? Menjadi wasilah, menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asila man qata'ani, kata Nabi SAW. Dan aku diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalin silaturahim, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadaku. Ini luar biasa, wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, wa ayyakuna samti fikran, diamnya aku itu adalah berfikir. Wa nutqi dzikran, berbicaranya aku itu adalah berzikir. Wa nazari ibaran, dan pandangan aku jadikan sebagai ibrah, pelajaran-pelajaran. Nah, ini yang harus kita jadikan dalam diri kita. Bagaimana kita diam itu bukan hanya diam pasif, tapi diam kita itu positif. Diam kita ini memiliki energi. Diam berarti kita bukan berarti tidak bergerak. Diam bukan berarti kita tidak produktif. Tapi diam kita itu berpikir lebih baik banyak diam tapi berpikir daripada banyak bicara tapi tidak ada data dan fakta yang dia sampaikan. Dan jadikan ucapan kita itu wa nutqi dzikran, setiap kali kita berkata, jadikan itu sebagai alat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kali kita melihat segala sesuatu fenomena, wa nazari ibarat, jadikan pandangan mata kita itu semua menjadi ibrah, pelajaran dalam kehidupan kita. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah, jaminkan oleh kalian 6 perkara, aku yang akan menjamin untuk kalian surga. Jaminkan diri kalian melakukan 6 perkara ini, admanu lakum al jannah, aku jamin kalian semua akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Apa jaminan itu yang harus kita berikan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Usduqu idza haddatstum, jujurlah jika kamu berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, tunaikanlah jika kamu berjanji. Wa addu idza tumintum, tunaikanlah amanat yang diberikan kepada kamu.
Wahfazu furujakum, yang keempat, jagalah kemaluan-kemaluan kamu. Ini menjaga kemaluan sama pentingnya dengan menjaga harga diri dan martabat manusia. Sama dengan pentingnya jujur, sama dengan pentingnya menjaga amanah, sama dengan pentingnya dengan kita menepati janji. Harus kita jaga kemaluan kita ini dari berbagai penyimpangan-penyimpangan, penyaluran-penyaluran seksual yang tidak pada tempatnya, yang tidak atau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghaddu absarakum, kata Nabi SAW, jagalah pandangan-pandangan kamu, tundukkan pandangan-pandanganmu itu dari apa yang Allah haramkan. Maka kalau itu bisa kita lakukan, aku jamin kalian semua masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan terakhir kata Nabi, yang keenam adalah wa kuffu aydiyakum, tahanlah tanganmu jangan sampai mencuri, tanganmu jangan sampai mengambil hak milik orang lain, tanganmu jangan sampai memukuli orang lain, tanganmu jangan sampai membunuh orang lain tanpa hak, tanganmu jangan sampai menyakiti orang lain. Tahan tanganmu, jaga kemaluanmu, tundukkan pandanganmu, tunaikan amanahmu, tepati janjimu, dan jujur dalam setiap perkataanmu. Maka aku jamin untuk kalian masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita terapkan wasiat Nabi SAW ini yang disampaikan oleh beberapa orang sahabat seperti Ubadah bin Samit, Mu'ad bin Jabal, dan tadi Aus bin Aus, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah itu disampaikan kepada kita. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya adalah berlaku untuk kita semua, untuk dalam rangka menyucikan jiwa kita. Inilah pendidikan Rasulullah SAW, pendidikan untuk menyucikan jiwa kita semua. Karena kita semua ini, kalau dari segi aspek manusia, ada akal, ada tubuh, ada hati. Hati inilah yang paling tidak kita perhatikan. Hati ini dinomor sekiankan, tubuh kita dinomor satukan, makannya, kulinernya, Masya Allah, otaknya diisi dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam hiburan, tubuhnya juga sama. Tapi giliran hati tidak pernah ada itu, tidak pernah ada treatment, tidak ada suplemen, tidak ada makanan nutrisi untuk hati. Maka wasiat-wasiat Rasulullah SAW inilah yang akan mengisi nutrisi buat hati kita, menjadi suplemen untuk kehidupan kita, yang akan menjadi penguat untuk ruh kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Semua itu perlu penyucian jiwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum faqala ta'ala mukhbiran wa amira
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahu ma'an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anna al-waba' wal ghala' wal fahsya' waz zalazil was-suyul al-mukhtalifah wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia wa min sairi buldanil muslimina ka ajma'ina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Semua udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone,
dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.